Fakta Malaikat Israel. Wujud malaikat Israel diciptakan serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, sayapnya, bahkan kekuatan dan lisannya. Malaikat Israel memiliki 4 wajah, yaitu satu di wajah, satu di kepala, satu di punggung, dan satunya lagi di telapak kaki. Keempat wajahnya dapat digunakan untuk mencabut nyawa, seperti wajah di kepalanya digunakan untuk nyawa para nabi, wajah di mukanya untuk nyawa orang mukmin, wajah di punggungnya untuk nyawa orang-orang kafir, dan wajah di telapak kakinya untuk jin. Selain itu, malaikat Israel berbulu zafaran, saffron, dari ujung kepala hingga telapak kakinya. Setiap bulu ada 1 juta muka dan setiap 1 juta muka memiliki 1 juta mata, 1 juta mulut, dan 1 juta tangan. Jumlah sayap yang dimiliki malaikat Israel adalah 4.000 sayap dan kaki yang berjumlah 70.000. Salah satu kakinya berada di langit ke-7 dan satunya lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Mulutnya ada 1 juta lidah dan lidah-lidah tersebut boleh berbicara 1 juta bahasa. Bahkan, jika semua air di laut dan sungai yang ada di dunia disiramkan di atas kepalanya, tidak ada setitik air pun yang akan jatuh melimpah. 2. Cara malaikat Israel dalam menjalankan tugasnya. Dengan kemampuannya yang luar biasa, saat malaikat Israel menjalankan tugasnya, ia akan turun bersama 2 malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ia juga akan bekerja sama dengan malaikat arham untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya. Kemampuan malaikat Israel tidak tertandingi, bahkan hingga barat dan timur dapat dengan mudah dijangkau dan sanggup untuk membolak-balikan dunia sebagaimana seseorang membalikan uang. Tidak hanya itu, malaikat Israel juga adalah satu di antara malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi, yakni Nabi Ibrahim AS dan Nabi Idris AS. 3. Malaikat Israel datangi manusia tiap 21 menit. Tidak ada yang tahu kapan malaikat Israel akan mencabut nyawa manusia. Namun tanpa disadari, malaikat Israel tidak hanya datang ketika akan mencabut nyawa manusia saja, ia juga mendatangi manusia tiap 21 menit sekali, walaupun belum saatnya untuk meninggal. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Ketika malaikat Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang tersebut sedang bergelak tertawa. Maka malaikat Israel, alangkah herannya aku melihat manusia ini. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Secara fitrah, manusia tidak bisa melihat malaikat, kecuali orang-orang saleh yang ingat akan kematian. 4. Malaikat Israel pernah tertawa dan menangis. Malaikat Israel ternyata pernah tertawa dan menangis loh, ma. Salah satu rahasia Allah SWT tentang ajal tersebut disebutkan dalam Kitab Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, seorang ahli yang terkemuka di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam kisah tersebut, Allah SWT bertanya kepada malaikat Israel, apakah ia pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam? Malaikat Israel menjawab, aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget. Allah SWT bertanya, apa yang membuatmu tertawa? Malaikat Israel menjawab, ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang. Aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu, dia sudah kucabut nyawanya. Allah SWT bertanya lagi, apa yang membuatmu menangis? Malaikat Israel menjawab, aku menangis ketika hendak mencabut seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus, dan hendak melahirkan. Maka, aku menunggunya sampai bayinya lahir. Lantas, kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi tersebut karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Lalu, apa yang membuatmu terkejut dan kaget? Malaikat Israel menjawab, aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya setiap kali aku mendekatinya. Cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut. Allah SWT kembali bertanya, apakah kamu tahu siapa lelaki itu? Malaikat Israel pun kembali menjawab, tidak tahu, ya Allah. Allah SWT pun menjelaskan,
Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkan